Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3441 sampai bab 3444. Jika dia mengatakan bahwa Gong Qiankyu sudah menjadi wanitanya. Saya khawatir kelima orang Qinglong itu curiga. Lagi pula, semua orang di divisi penekan iblis sekarang menjadi musuh. Dengan hubungan yang begitu dekat dengan Xiao Feng, bukankah dia bisa memanfaatkannya? Kelima orang Qinglong semuanya menoleh. Sepertinya dia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada Xiao Feng. Ada yang salah? Apakah ada masalah? Xiao Feng secara alami memahami hal ini. Bahkan jika lima orang Qinglong mengetahui hal ini, mereka bertekad untuk tidak mengungkapkannya. Seandainya, apa yang mereka katakan pada tuannya, itu dia, orang lain mungkin tidak dapat melihatnya. Namun guru pasti dapat melihatnya secara sekilas. Apakah ada yang salah dengan Xiao Feng? Apa yang kamu sembunyikan? Xuanwu sudah waspada, tidak ada kontak. Xiao Feng menghela nafas. Tidak ada kontak. Bukankah kamu mengejar orang lain sampai mati ketika kamu berada di divisi Tianzhen? Benar, kamu bahkan tidak berlatih kultivasi saat itu. Kamu hanya memikirkan cara mengejar orang lain. Suzaku dan yang lainnya berkata berulang kali. Saat aku mengejarnya, aku menemukan bahwa jarak antara aku dan dia terlalu jauh. Dia lebih unggul terlepas dari statusnya, dan kekuatannya jauh melebihi milikku. Aku sudah menyerah saat itu, aku tidak layak untuknya. Xiao Feng menjelaskan. Qinglong dan yang lainnya saling memandang. Mereka semua mengerti. Dulu ketika divisi Tianzhen masih memimpin, semua orang merasa bahwa divisi penekan iblis adalah orang yang suka menyendiri dan sombong. Mereka selalu merasa rendah diri. Xiao Feng melanjutkan. Kemudian, sang master menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan semua orang. Dan rasa kesenjangan ini menghilang secara alami. Tetapi pada saat itu, divisi penekan iblis sudah berencana untuk membunuh guru. Semua orang di divisi penekan iblis adalah milik kita musuh. Bagaimana aku masih bisa mengejarnya? Qinglong mengangguk. Itu benar, belum lagi semua orang di divisi penekan iblis itu jahat. Pada saat ini, jika kamu terlalu sering berinteraksi dengan mereka, kamu mungkin dieksploitasi. Lihatlah keberadaannya dari bos kali ini membocorkan sesuatu. Qilin menepuk bahu Xiao Feng. Bagus sekali. Jika tidak, anakmu akan dimanfaatkan. Tidak apa-apa untuk memiliki hubungan cinta di antara anak-anak, tetapi jangan mempengaruhi keseluruhan situasi. Tunggu sampai divisi penindas iblis selesai. Mari kita lihat apakah kamu ingin terus mengejarnya. Kamu harus melepaskannya sekarang. Xiao Feng mengangguk. Saya mengerti. Melihat ke belakang lima orang Qinglong pergi, Xiao Feng berkeringat dingin. Hampir kelima Qinglong juga sama waspadanya dengan tuan mereka. Hanya saja mereka sekarang fokus mengolah tubuhnya dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal lain. Jika tidak, dengan kewaspadaan mereka, mereka mungkin telah mengetahui perselingkuhan antara mereka dan Gong Qiankyu sejak lama. Itu benar, bahkan jika kelima orang Qinglong memiliki kecurigaan, mereka tidak akan mengurusnya. Selain itu, sekarang, kecuali Ye Junlin, Xiao Feng bertanggung jawab atas segala hal besar dan kecil. Mereka masih mempercayainya, seperti Ye Junlin, mereka percaya pada semua orang. Mengapa ini sebenarnya kedua kalinya dia berbohong? Xiao Feng berbohong lagi. Tapi itu sepadan untuk Qiankyu, apa gunanya berbohong? Lagi pula, aku juga melakukannya demi kebaikan kedua belah pihak. Untuk mencegah kedua belah pihak menjadi musuh bahkan tanpa bertemu satu sama lain. Xiao Feng menghibur dirinya sendiri, ini adalah masa-masa yang luar biasa. Xiao Feng memeriksa sekeliling base camp, cegah orang luar bersembunyi. Tak lama kemudian dia sampai di tempat di mana Junjun sedang berlatih. Saat ini, tidak hanya Junjun yang ada, tapi juga Li Ziran dan lainnya. Ternyata Junjun mengajari semua orang keahliannya sendiri. Krisis demi krisis membuat semua orang paham bahwa mereka harus menjadi lebih kuat.
Anda tidak bisa mengandalkan Ye Junlin dalam segala hal. Sekarang cara tercepat untuk meningkatkannya adalah teknik Junjun. Junjun sangat murah hati dan mengajari semua orang latihan. Xiao Feng melihatnya dari kejauhan dan hendak menghentikannya. Lagi pula, ketika Gong Qianqiu memeriksa teknik itu untuknya, dia menjadi terobsesi dengannya. Dia tidak ingin orang lain terluka, tapi dia menahan diri. Jika Anda ingin menghentikannya, Anda harus mengungkap fakta bahwa Anda telah menghilangkan teknik Junjun. Jika Anda tidak mempraktikkannya, bagaimana Anda tahu bahwa teknik ini akan menjadi gila? Jika ini terus berlanjut, bukankah Gong Qianqiu harus diungkap? Dengan indera penciuman guru, dia akan langsung curiga. Jadi untuk melindungi Gong Qianqiu, Xiao Feng tetap diam saja. Bahkan jika seseorang menjadi gila saat berlatih kungfu ini dan terluka. Bagaimanapun, Gong Qianqiu adalah hal terpenting dalam pikirannya. Semua orang hanya bisa mundur, tapi Xiao Feng masih sedikit khawatir. Dia tidak segera pergi, tapi bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Jika terjadi sesuatu, dia bisa menyelamatkannya. Bukannya aku tidak peduli sama sekali. Saat melihat ini, dia sedikit terkejut. Tampaknya Junjun mengajari Li Ziran dan yang lainnya keterampilan tersebut selama lebih dari 1 atau 2 hari. Li Ziran dan yang lainnya sudah bisa menggunakan teknik ini dengan terampil. Setidaknya sudah mencapai kemahiran yang digunakan Gong Qianqiu saat itu. Bukankah ini berarti mereka menjadi gila? Ketika Gong Qianqiu mencapai titik ini, dia menjadi terobsesi. Mereka dalam bahaya. Xiao Feng segera menjadi gugup dan menatap ke lapangan. Li Ziran dan yang lainnya mulai berlatih menggunakan perangkat latihan. Waktu berlalu menit demi menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam, tidak ada yang mendapat masalah, apalagi menjadi gila. Sesuatu yang salah, Qianqiu sudah gila saat menggunakan teknik ini. Salah apa masalahnya? Qianqiu sendiri mengatakan bahwa teknik ini terlalu sombong. Hanya fisik Junjun yang bisa dipraktekkan, orang lain yang berlatih kultivasi akan terobsesi dengannya. Mengapa orang seperti Guru Niang tidak mempunyai masalah dalam kultivasinya? Dari segi kekuatan, mereka tidak sebaik Qianqiu. Ini bahkan jauh lebih buruk daripada akar spiritual dan tulang spiritual Qianqiu. Tapi kenapa tidak terjadi apa-apa pada mereka setelah mereka berlatih teknik Junjun? Mungkinkah teknik yang diajarkan Junjun berbeda? Namun dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa metode pengoperasian dan aspek lainnya persis sama. Bagian mana dari permasalahan yang salah? Apakah hanya Qianqiu yang terobsesi dengan latihan? Tidak ada orang lain yang mau, hal ini juga tidak seharusnya terjadi. Xiao Feng mengamati sebentar, bahkan beberapa pemula pun bisa mempraktikkan teknik Junjun dengan lancar tanpa kendala sama sekali. Ini sangat salah, bagaimana kalau saya mencobanya sendiri? Sejak Gong Qianqiu menjadi gila dan muntah darah hari itu, Xiao Feng telah melupakan teknik Junjun dan tidak pernah mempraktikkannya lagi. Sekarang dia tidak bisa tidak memiliki ide untuk mencobanya. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat dia berlatih. Mulailah menjalankan teknik Junjun, bas-bas. Untuk sesaat, energi spiritual dan elemen langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus ditelan olehnya. Xiao Feng sangat gugup dan berhati-hati, takut melangkah terlalu jauh. Segera dia sampai pada titik di mana pelatihan Gong Qianqiu mengalami kecelakaan. Dia menjadi semakin berhati-hati, karena takut terjadi sesuatu. Namun yang tidak dia duga adalah hubungan ini berjalan lancar. Masuk lebih dalam, segera, Xiao Feng merasa segala sesuatu di dunia berkumpul ke arahnya. Dia adalah pusat dunia ini, menyerap energi spiritual yang tiada habisnya antara langit dan bumi. Saya juga secara bertahap menemukan misteri teknik Junjun. Semua teknik pemurnian Qi yang dia praktikkan dilakukan dengan bantuan orang lain. Kekuatan Junjun adalah miliknya sendiri. Faktanya, Gong Qianqiu melihatnya dan menelan semuanya. Teknik ini bukan tentang menyerap, tapi tentang menelan.
Setelah hanya berlatih teknik Junjun sebentar, Xiao Feng meningkat pesat. Xiao Feng adalah yang paling berpengetahuan dan berbakat di antara murid Ye Junlin. Setelah menjalankan teknik Junjun, dia menjadi lebih kuat. Hanya dalam setengah jam, kekuatan Xiao Feng mencapai tingkat yang baru. Wajah Xiao Feng penuh rasa tidak percaya. Saya tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Junjun begitu misterius, dan tidak sombong seperti yang dikatakan Gong Qianqiu, sehingga orang akan menjadi gila. Ya Tuhan, ini, untuk memastikan dia tidak menjadi gila, Xiao Feng berlatih beberapa kali berturut-turut. Tidak ada apa-apa, apakah Qianqiu berbohong padaku pada awalnya? Sebuah ide buruk muncul tanpa sadar, Xiao Feng sendiri kaget. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu meragukan Qianqiu? Xiao Feng bertanya pada dirinya sendiri. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan pikiranku. Begitu banyak orang yang mempraktikkannya tanpa menjadi gila. Berlatih saja Gong Qianqiu dan itu tidak akan berhasil. Anda harus tahu kalau Gong Qianqiu lebih kuat dari mereka. Bagaimana dia bisa kerasukan, dan cara berolahraganya tidak ekstrim, persis seperti yang dia praktikkan sekarang. Persis sama, dia bahkan tidak terbawa suasana. Bagaimana Gong Qianqiu bisa melakukan ini? Gong Qianqiu juga mengatakan bahwa keterampilan ini sangat berlebihan sehingga siapapun yang mempraktikkannya akan menjadi terobsesi dengannya. Tapi dia baru saja berlatih dengan tenang. Di mana dominasinya? Sama sekali tidak. Tentu saja, kecepatan menyerap energi spiritual memang luar biasa. Apakah ini masalah Gong Qianqiu sendiri atau dia hanya membohongi dirinya sendiri? Xiao Feng berusaha keras untuk tidak meragukan Gong Qianqiu, tetapi ide itu muncul tanpa disengaja. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mungkinkah Gong Qianqiu ingin melatih keterampilan ini secara diam-diam, tetapi takut akan meragukannya. Oleh karena itu, dia menciptakan sebuah drama obsesif agar dirinya tahu bahwa hanya Junjun yang bisa mempraktikkan teknik sombong ini. Tidak ada keraguan lagi bahwa dia bisa mempraktikkan teknik ini. Bahkan mungkin saya curiga sang master menyembunyikan sesuatu yang rahasia. Teknik Junjun adalah seni memurnikan Qi, dan semua ini dipandu oleh Gong Qianqiu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun. Jika demikian, tujuannya telah tercapai. Dari awal hingga akhir, Gong Qianqiu hanya ingin mendapatkan skill Junjun. Ini semua palsu, saya juga ketakutan. Saya pikir hanya Junjun yang bisa berlatih. Semakin Xiao Feng ingin melupakan pemikiran ini, semakin dia memikirkannya. Sepertinya aku menjadi gila. Anda tidak dapat meragukan Qianqiu. Dia adalah wanitamu, bagaimana kamu bisa meragukannya? Xiao Feng, kamu bukan manusia. Xiao Feng menyalahkan dirinya sendiri. Tapi pikiran-pikiran ini masih melekat di benak saya dan saya tidak bisa menghilangkannya. Dia hampir putus asa, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Gong Qianqiu telah menipunya. Kanan, dia mulai mencari bukti untuk menyangkal gagasan ini. Benar, jika Qianqiu benar-benar melatih keterampilan Junjun, maka setelah sekian lama, kekuatannya seharusnya sudah mencapai puncaknya. Tapi dia hampir bertemu Qianqiu Tiantong. Meskipun dia semakin kuat, dia masih dalam level normal. Ini jauh lebih lemah dibandingkan teknik Junjun. Dan obsesi Gong Qianqiu hari itu tampak nyata. Dia tidak akan berbohong. Mungkinkah ini masalahnya? Tidak bisakah orang-orang dari divisi penindas iblis berlatih? Bagaimanapun, apa yang mereka praktikkan sejak awal berbeda. Fisiknya bahkan berbeda. Mereka tidak akan bisa melakukannya setelah berlatih. Sebaliknya, orang seperti dia dan Li Ziran bisa melakukannya. Sangat ada hal lain, menurut apa yang dia ketahui tentang Gong Qianqiu. Ini adalah orang yang sangat mudah. Jika dia benar-benar ingin melatih keterampilan Junjun, dia akan memberitahunya secara langsung. Jangan bertele-tele dan melakukan hal seperti ini. Setelah beberapa perjuangan psikologis, Xiao Feng akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Xiao Feng, Qianqiu melakukan itu kepadamu,
dan kamu adalah orang terakhir yang meragukannya. Seharusnya kamulah yang membela Qian Qiu ketika orang lain meragukannya. Xiao Feng menyalahkan dirinya sendiri dengan keras. Mengesampingkan pemikiran ini, Xiao Feng mulai berlatih. Karena mengaktifkan kembali teknik Junjun memungkinkan dia menemukan benua baru. Dia bisa menjadi lebih kuat, saya bisa menyusul Gong Qianqiu. Saya juga dapat berkontribusi kepada Master, dan bahkan membalaskan dendam 5 orang Qinglong. Sayang sekali saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Kalau tidak, jika dia berlatih lebih awal, kekuatannya saat ini akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Xiao Feng akan melatih keterampilan Junjun seperti orang gila. Saat dia sedang berlatih dengan penuh semangat, sebuah suara datang, "Kapan kamu mempelajari keterampilan Junjun?" Suara ini hampir membuat Xiao Feng takut sampai mati. Menguasai, Xiao Feng berbalik dan melihat Ye Junlin muncul di belakangnya. Dia dengan cepat menyapa dengan rasa bersalah, "Hah, apakah kamu tahu keterampilan Junjun?" Tanya Ye Junlin, "Ini. Junjun memberikannya kepadaku, dan dia juga memberikannya kepada Guru Niang dan yang lainnya untuk latihan. Aku ingin semua orang menjadi lebih kuat dan membantumu." Xiao Feng segera berkata, "Ini tidak seperti teknik dasarku." Ye Junlin menepuk bahu Xiao Feng. Setelah melihat tuannya pergi, Xiao Feng terengah-engah. "Tidak bisa dilakukan, sekarang saya hidup dalam kegelisahan setiap hari. Kalau terus seperti ini kapan selesainya?" Akhiri sesegera mungkin, dia sangat ingin memperkenalkan Gong Qianqiu kepada semua orang. Biarkan dia berintegrasi ke dalam keluarga besar ini secepat mungkin. Dan Gong Qianqiu, yang dia rindukan, membuat berbagai pengaturan. Sisi lain, Shen Tianjian masih memiliki kesaktian yang besar. Dia benar-benar menghubungi Shadow Guard. "Saya ingin tahu kemana Anda membawa 3 orang suci beige hari itu." Orang dari penjara Sentian bertanya. Penjaga bayangan tersenyum, "Saya yakin Anda semua tahu aturan kami. Anda tidak bisa mengatakan siapa karyawannya. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa 3 orang suci beige sudah mati." Beberapa orang di penjara Sentian juga terkejut. "Ah, mati? Lalu mengapa kami mempekerjakanmu untuk menyelamatkan mereka? Kami juga ingin membunuh 3 orang suci beige. Tujuan kami sama." Penjaga bayangan menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu kami tidak tahu. Siapa yang mempekerjakanmu? Kami akan membayar mereka 10 kali lipat harganya." Kata orang-orang di penjara Sentian. Shadow Guard menggelengkan kepalanya. Setiap profesi memiliki aturannya sendiri. "Terlebih lagi, kami tidak tahu siapa majikan kami. Hanya saja cara mereka menemukan kami kikuk, seolah-olah mereka bukan dari divisi penindas iblis." Setelah mendengar kesimpulan ini, semua orang terkejut. "Apa? Bukan dari divisi penindas iblis?" "Ya, itu juga tebakan kami. Lagi pula, banyak orang dari divisi penindas iblis tahu tentang keberadaan kita, dan mereka harus melewatinya jika ingin menemukan kita. Pasar hantu, tetapi orang-orang ini tidak tahu tentang pasar hantu." Shen Tianjian segera menyampaikan kabar tersebut kepada Dugu Tuo. "Bukan dari divisi penindas iblis? Apakah kecurigaan kita salah? Bukan dari dalam diri kita sama sekali. Apakah mereka dari luar?" Bahkan Dugu Tuo pun curiga. Itu mungkin. Pihak lain membingungkan kita, mengira mereka adalah orang dalam divisi penindas iblis kita. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melakukan penyelidikan ekstensif terhadap orang-orang di divisi penindas iblis, dan kami tidak menemukan siapapun. Aku di sini, sekarang tampaknya kekuatan eksternal bisa mengendalikan segalanya. Mari kita bertarung di sarang. Perantara menganalisisnya. Dugu Tuo bingung sejenak. Kekuatan eksternal, sekarang kita semua mengetahui kekuatan besar di dunia dengan jelas. Dan semua orang terlibat dalam situasi ini. Siapa yang bisa mengendalikan segalanya? Ngomong-ngomong, tiba-tiba saya teringat ada juga yang eksternal kekuatan. Monyet dari dunia luar sebelumnya mencantumkan kekuatan ini bersama kita sebagai 2 legenda utama. Mereka adalah Rumah Tianxi. Begitu nama itu keluar,
seluruh tempat menjadi gempar. Setelah energi spiritual dunia luar pulih, rumah Tianxi dan kami benar-benar muncul di dunia luar bersama-sama. Hanya saja setelah sekian lama, tidak ada kabar tentang rumah Tianxi. Tidakkah menurutmu itu aneh? Ada kekuatan yang begitu kuat, kami semua orang mengabaikannya dan tidak ada yang menyebutkannya sama sekali. Apakah ini berarti seberapa baik kekuatan ini dapat bersembunyi? Semua orang menganalisis. Pikirkan sejenak, menakutkan memikirkannya, bagaimana kekuatan sebesar itu bisa menjadi tidak terlihat, kenapa tidak ada yang berani menyebutkannya? Saya pikir rumah Tianxi inilah yang mengendalikan segala sesuatu di balik layar. Yah, jika kekuatan yang kuat ini dikerahkan, maka semuanya masuk akal, bersambung.